Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Ditya Nugraha dari NPM 211000086 dari kelas Ilmu Hukum 02 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perjanjian dan unsur-unsur perjanjian. Yang pertama, perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Contohnya, jual beli tercantum di KUHP. Yang kedua, perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian diberikan keuntungan pada satu pihak, contohnya hibah. Yang ketiga, perjanjian atas beban perjanjian, di mana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontrasi dari pihak yang lain, dan antara kedua prestasi ada hubungannya, contohnya perjanjian kerja. Yang keempat, perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Di sini maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang perjanjian ini. Diatur di dalam bab 5 sampai bab 13 KUHP. Yang kelima, perjanjian tidak bernama. Perjanjian yang tidak diatur oleh KUHP tapi terdapat dalam masyarakat. Contohnya, perjanjian pemasaran, perjanjian kerjasama. Yang keenam, masuk perjanjian obligator, di mana perjanjian sepakat untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak yang lain. Yang ketujuh, perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya, perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Yang ke-8, perjanjian real adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Yang ke-8, perjanjian liberatoire adalah perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Contohnya, pembebasan hutang kalau dinyatakan violet atau bangkrut. Yang ke-9, perjanjian pembuktian, di mana perjanjian ini para pihak menentukan pembuktian yang berlaku di antara mereka. Kemudian masuk yang ke-10, perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan oleh kemudian. Contohnya perjanjian asuransi. Yang ke-11, kita masuk ke perjanjian publik. Perjanjian yang sebagian atau seluruh dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan satu pihak lainnya adalah masyarakat. Contohnya, perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang. Yang ke-12, perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai sumber atau unsur perjanjian. Contohnya, sewa menyewa dan jual beli. Kita akan masuk ke unsur-unsur perjanjian. Yang pertama, perjanjian esensial adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Yang kedua, unsur naturalia adalah ketentuan hukum umum, yaitu suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian tertentu. Kemudian yang ketiga, unsur accidentalia adalah unsur pelengkap tergantung keinginan dari pihak tersebut. Di sini saya sudah menjelaskan tentang jenis perjanjian dan unsur-unsur perjanjian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.